Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani, terutama sehat tetap iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul dengan salah satu anggota senior kita, Mas Sofirin, dengan tujuan tanya-tanya mengenai seputar Jamiah Duf An-Nur. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan sholawat, kita mengharap syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk waktu selanjutnya ini kita ngobrol-ngobrol santai yang semoga santainya ya ada manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Mas Tata saja, dipanggil Mas Tata. Kalau nama lengkapnya itu susah. Mas Tata. Ini Mas Sofirin, salah satu anggota penerbang senior untuk perwakilan pada kesempatan ini untuk tanya-tanya yang nanti diwakilkan Mas Sofirin. Sebelum pertanyaan-pertanyaan dimulai ya, nantinya kita harapkan Jamiah Ad-Dufuf An-Nur ke depannya semoga menjadi jamiah yang lebih bermanfaat lagi dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutamanya untuk bersyiar sholawat. Cukup itu saja. Untuk selanjutnya Mas Sofirin pengen tanya apa? Nah ini mumpung slow waktunya, alhamdulillah kedatangan Mas Sofirin ini ada motivasi untuk anak-anak nantinya. Kasih apa itu penjelasan agar di like. Oh, ya, jangan lupa like, share, subscribe channel Ad-Dufuf An-Nur. Tonton video-videonya yang cover-cover sholawat. Ya, harap dimaklumi emang kira-kira baru 2 video lah. Semangat buat konten kedepannya. Ya, mau tanya Mas Tata, sejarah berdirinya grup Ad-Dufuf An-Nur itu awal mulanya gimana dan tahun berapa ya? Untuk mengenai sejarah, catatan di sini dulu pernah saya tulis tahun 2012 tepatnya. Bulannya bulan Mei dan tanggal 29. Nah, kebetulan ini bulan Mei, tapi belum tanggal 29 ya. Berarti mau milad yang ke berapa? 2012. Berapa? Oh, 8 tahun. Berarti kamu pintar ya. 2012 sampai 2020 alhamdulillah masih aktif grup Jamiah Ad-Dufuf An-Nur. Dan jangan lupa ya, dibunderi tanggalane ketuanya siapa iki? Nah, oh dulu ya ketuanya saya sendiri. Alhamdulillah untuk selanjutnya ada generasi dan generasi dan pada tahun ini Mas siapa ya? Bagus. Oh Mas Bagus. Oh yang ya intinya satu grup junior dan senior dijadikan satu. Mas Bagus ya. Mas Bagus tanggal 29 Mei jangan lupa dibunderi. Sing anggota dijak makan-makan untuk ulang tahun yang ke-8.
Jangan lupa Mas Bagus, kalau tahu namanya Mas Bagus, dielingno ya nek ora delok iki. Mengenai pertanyaan yang pertama, awal mula berdirinya Jamiah Aduf Anur tadi tanggal 29 Mei tahun 2012. Itu tepatnya kalau tidak salah 8 Rejeb, Mas. Rejeb. Nah, Rejeb pokoknya 8 Rejeb antara tahun 1433 Hijriah ini tulisannya. Dalam catatan sejarah, awal mula terbentuknya Jamiah ini, Jamiah Aduf An-Nur, ini sangat menarik tentunya untuk kita simak. Karena apa? Jamiah Aduf An-Nur ini dulunya dipelopori oleh anak-anak gang selikor yang suka nongkrong di pinggir jalan. Yang dilihat orang itu tak mempunyai manfaat. Tapi subhanallah memberikan hasil yang bermanfaat, yaitu salah satunya grup rebana Jamiah Aduf An-Nur. Kenapa kok dinamai Jamiah Aduf An-Nur? Karena musolanya An-Nur. Nah, begitu Mas. Jadinya lebih gampang, rasa gawe wis ana musola An-Nur, dan musola An-Nur kita apa itu? Jadikan tempat untuk latihan juga. Tadi ya, anak-anak gang selikur itu menarik. Ya, ini tentunya dipelopori oleh anak-anak nongkrong. Yang terkenal nongkrong yang pertama itu siapa? Kalau tidak salah satunya Mas Tempong Gondrong. Nah, yang Gondrong, Mas Tempong Gondrong itu sangat senang loh dulu nongkrong. Tapi dia benci sekarang nongkrong. Karena dilihat nongkrong itu mengganggu atau bagaimana, tidak memberi manfaat. Tapi jangan dilihat orangnya, tapi nongkrongnya itu apa. Alhamdulillah Mas Tembang mempunyai inisiatif, dan teman-teman saya dan Mas Sopirin dan Mas Tia juga, Mas Tommy, pokoknya senior-senior dulu yang sering nongkrong, memang suka sholawat, ikut Jamiah Abubul Mustafa, dulu pernah pergi Habib Syan ngepit ontel. Nah, aku ya tahu saking senenge roh terbang, kepengen nabo. Alhamdulillah yang dulu dipelopori Mas Tembong itu beli alatnya. Ya, beli alatnya dulu bagaimana ya Mas? Ini enggak ada uang. Oh, alhamdulillah Mas Imron dia memberi dukungan, setidaknya urunan ayo bareng-bareng sing duwe terbang, ayo bagaimana yang bisa membeli terbang. Alhamdulillah ada 2 terbang, masuk 2, dan kita ambil latihan dulu yaitu ala Al-Banjari. Al-Banjari karena membutuhkan terbang saja. Setelah Al-Banjari kita pelajari ketukan-ketukan 1 bulan, 2 bulan, alhamdulillah ada orang yang ingin mengundang lah, setidaknya undangan. Dan undangan itu ya alhamdulillah DKI bisyarah ya sedikit lah. Dan alhamdulillah beberapa bulan kita kumpulkan untuk beli alat yang kurang. Dan semakin lama kita yang dulunya awal Al-Banjari menjadi alat jipen, hapsi, dan mengikuti zaman. Karena kita melihat jamiah-jamiah yang pada saat itu digandrungi oleh masyarakat luas. Kita bisa belajar dari beberapa rebana yang sudah terkenal, yaitu salah satu Abdul Mustafa, Al Mubarak, dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa bersama-sama untuk syiar sholawat. Itu secara singkat cerita terbentuknya dan pelopornya siapa saja. Ya seperti itu. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Mas. Ya. Agenda latihan 1 minggu dulu waktu terbentuknya itu berapa kali Mas? Untuk agenda dulu, karena sering nongkrong, sering kumpul setiap hari, kalau ketemu ya latihan. Tapi
untuk malam diagendakan setiap malam Senin dan malam Jumat. Malam Senin kita maulid, Albar janji dulu, setelah itu kita latihan bersama. Beberapa bulan alhamdulillah lancar, dan ada salah satu teman saya yang dulu bisa atau sudah pengalaman rebana, yaitu salah satu ada Mas Robi, ada Mas Hartadi, dan lain-lain. Itu saya panggil, ayo Mas ikut gabung. Alhamdulillah dikasih ilmu dan bagaimana cara ngetok terbang atau memainkan terbang yang benar. Dan sampai sekarang alhamdulillah generasi-generasi itu sudah bisa menguasai, dan generasi yang menguasai harus bisa memberikan motivasi atau melatih generasi selanjutnya agar tetap istiqomah begitu. Pertanyaan yang ketiga ya Mas. Ada berapa pertanyaan Mas? Nah, banyak ini. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, kesan-kesan atau momen-momen waktu ada undangan rebana. Gimana? Maksudnya apa ini? Momen ada undangan rebana bagaimana? Momen-momen yang waktu ada job di mana, itu kesan-kesannya atau momen-momennya? Yang menyedihkan atau yang menyenangkan? Ya semuanya lah. Oh, tentunya dari awal sampai sekarang itu ada cerita yang sedih, cerita yang senang, tapi sedihnya sudah tidak usah diceritakan ya, karena sedih nanti kita mengingat kembali cerita-cerita sedih itu, sakitnya itu di sini. Nah, iya, sakitnya di sini. Jadinya kita mengenang momen-momen yang senang-senang saja. Walaupun ada pengalaman yang bukan sedih, tapi yang perlu kita ingat-ingat dulu. Pada waktu awal-awal undangan itu banyak sekali undangan, tapi dekat-dekat. Terus ada undangan di luar desa, di luar desa ya cerak. Tapi ini di luar desa, di pucuk gunung loh guys. Pucuk gunung mana ini? Gunung Kambangan, dan jalannya waktu itu belum sebagus ini. Jalannya bayangkan 8 tahun yang lalu. Berlobang, nggak ada lampu. Dan longsor itu rawan di sana. Kita berangkat sore padahal. Di pertengahan jalan itu maghrib. Maghrib sudah gelap lampunya. Ada yang jatuh, ada yang terpleset. Terbangnya jatuh, rusak. Wah, itu salah satu momen yang terkenang karena itu sejarah, tapi bukan menyedihkan ya. Untuk bisa kenang perjuangan para senior ya Mas. Nah, dan ada juga yang menyenangkan. Yang menyenangkan bagaimana? Wah, yang menyenangkan bagaimana Mas? Kok lupa? Yang menyenangkan, ya mana ya? Dulu. Ya. Jujur loh. Ya, Nah, ini langsung digebet cewek cantik-cantik ini. Katanya fans. Subhanallah. Berarti Anur itu sangat bagus, bercahaya wajahnya ya. Seperti Mas Sobirin itu, bercahaya dilihat. Oh, Padahal saya hitam loh Mas. masa sih? Ya begitu pengalamannya lah Mas. Tapi jangan kita kita apa Mas? Jangan kita putus asa. Begitu. Apalagi? Pertanyaan yang keempat, dari awal berdirinya sampai ini udah berapa generasi Mas? Generasi. Untuk generasi itu bisa dihitung ya Mas, tapi lupa saya. Generasi yang pertama itu Mas Tommy. Mas Tommy itu rumahnya dekat. Mas Tommy kan banyak. Riti, ini Mas Tommy yang rumahnya dekat. Pak Mito. Pak Mito. Sekarang Mas Tommy punya adik, Mas Tia. Mas Tia itu juga generasi kedua. Yang ketiga generasinya siapa?
Generasi ketiga kalau nggak salah itu Adin. Oh, Mas Anang, Adin, nah, Fake antara itu ya. Generasi yang keempat ada lagi. Ada lagi generasi yang keempat ini siapa ya? Arif. Arif rumahnya Utara Musola An-Nur. Oh iya Mas Arif kelima. Dan terakhir Dan terakhir ini 6 atau 7? bagus. Oh yang terakhir ini ya. 6 tahun selama 8 tahun ini ada 6 generasi. Ada 6 generasi yang terakhir ini ketuanya Mas Bagus. Dulu setiap tahun ada generasi, tapi kendala karena setiap tahun tidak bisa maksimal untuk latihan terbang. Kita fokuskan yang masih sekolah-sekolah karena dulu banyak hal-hal senior kok keluar bukannya tidak ikut tapi ada apa Mas itu kebutuhan. Nah, kebutuhan merantau, mencari nafkah anak istri. Kalau sudah mempunyai anak istri itu jujur seperti saya itu saya kurangi ya. Maka dari itu generasi-generasi saja yang meneruskan dan alhamdulillah ini Mas Sobirin memberikan motivasi untuk generasi ke depan. Ayo kita tetap lanjut bersiar sholawat. Nah, Semangat. 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 Ya. Terus apa? Terus ya intinya kekompakannya lah. Kompak selalu. Kalau ada apa ini namanya? Kalau latihan ada seperti yang apa? Yang senior itu Ya, kan ngasih arahan yang baik. Itu jangan diambil jeleknya, jangan yo ojo serek lah. Ngono. Aku mbiyen ngono, Mas. curhat. Wah, tapi ojo ngono ra. Nek curhate sing apik-apik ae lah. Curhate ngoli cewek. Wah, kalau ini saya sekarang bertanya kepada Mas Sobirin. Jujur, karena ini bulan Ramadan. Kalau tidak jujur dosa. Dari dulu dosa. Eh, kalau selama ikut Jamiah Haduf An-Nur, nah, Anda merasa senang, ada merasa sedih. Coba ceritakan senang sedihnya. Ya senang sedihnya ya gimana? Kalau senangnya sih ya saya sendiri ya. Saya seneng banget ikut rebana, sholawatan senang banget. Kalau sedihnya ya gimana ya? Nggak ada sih. Oh, subhanallah. Berarti kamu bahagia terus ya. Bahagia terus. Kalau sedihnya mungkin diputus ya, cewek. Udah jangan bahas cewek. Oh, tapi ini pengalaman selama rebana ada yang naksir gak? Gimana ya Mas? Mau ngomong jujur apa enggak? Loh, dosa kalau tidak jujur. Nanti saya ambil orang lagi untuk bisa bertanya di sini loh nanti. Kalau jujur nanti dikirain pede. Gimana? Loh, ini sudah kelihatan bohong. Ya jujur saja. Ya. Kalau jujur bukannya naksir ya, tapi ngefans. Yang bukan siapa ceweknya? Oh iya ceweknya. Banyak fan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada dulu waktu BBM atau udah WA ya Mas. Nah itu ada yang apa ngirimin Mas saya ngefans sampean. Loh saya kaget Mas itu siapa gitu. Terutama yang paling banyak di fan itu vokalnya. Karena apa? Dia kalau perform itu tampilnya di depan. Kalau saya kan sebagai penabuh itu di belakang nggak kelihatan gitu. Alhamdulillah berkat menjadi vokal seperti Mas Rossi, saya sudah nikah duluan karena yang dipandang. Yang di belakangnya Belum. ya semoga secepatnya ya Mas. Terutama Mas Tia. Mas Tia ini saya pesan-pesan untuk Anda Mas. Selagi ini wayah corona karena irit. Ndang Mas. Dan teman-teman yang lain kalau sudah
siap nikah ya nikah aja lah, nggak usah menunggu-menunggu begitu. Yang penting nanti setelah nikah bisa memberikan ilmu kepada generasinya agar ada generasi-generasi yang selanjutnya. Terus apalagi yang perlu ditanyakan? Ya, masih ada satu pertanyaan. Satu ya, Satu aja. Yang ya. terakhir ya. Ya silakan. Mau tanya kalau vokal-vokal Ad-Dufuf An-Nur itu atau anggota-anggota itu dari orang mana saja, Mas? Untuk pertama kali ya kita ambil orang Jurang karena jagongannya orang Jurang. Tapi pelatih ya itu orang luar. Teman saya tadi itu orang Gebok, Mas Ibi itu ya orang Jurang. Cuma pas kumpul dia latihan alhamdulillah. Selanjutnya karena minimnya vokal. Nah, dulu Ainur Rohman atau Mas Omen itu vokalnya bagus itu. Itu suaranya subhanallah seperti Mas Ridwan Aswi. Melengking subhanallah. Untuk selanjut beberapa tahun. Nah, karena sudah perubahan puber mungkin ya. Patek bar sunat. Suaranya ngalah gede, Mas. Jadi ini aku ndek iko yo asal ora vokal ning vokal-vokalan. Jadi ini butuh vokal sing temenan. Alhamdulillah kok kenal sapa iku bisa gabung. Contohnya Mas Dedi. Mas Dedi orang Gebok. Kita kenal dari Al Muslihun. Ayo bersama-sama kita bareng-bareng ngurep-ngurep Jamiah Rebana. Terus setelah Mas Dedi ada Mas Rosi. Ya inilah Mas Rosi yang sampai sekarang masih aktif. Dulu Mas Rosi kurang lebih sudah lama Mas Rosi. Sampai sekarang dia memberikan motivasi kepada teman-teman. Dan yang menariknya Mas Rosi itu mainnya di jurang terus dan akhirnya punya istri di jurang. Barokah solawat aku nggak tahu ya Mas. Barokahnya solawat katanya Mas Rosi seperti itu. Nah, makanya untuk teman-teman semangat untuk bersolawat. Insya Allah jodoh mendekat, maksiat minggat, dan semoga NKRI apa Mas? NKRI. Oh itu NKRI harga mati solawat. Tetap di hatinya siapa Mas? Kita Wah, udah ya. Entah apa lagi? Mana Jagongan apa? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Kameramen Mas Dwi di balik layar boleh tanya. Silahkan, nanti bisa. Mas Rosi atas saya. Oh, alhamdulillah. Ini ada yang bertanya ya mengenai setelah menikah perasaannya bagaimana? Oh, senang sekali. Gimana senangnya Mas? Duhai senangnya pengantin baru. Terorat Duduk bersambing bersenda gurau. Aku belum nikah. telolen. Saake kudung nikah Mas. Tapi sudah punya calon belum? Hah? Gimana? Sudah punya calon belum? Alhamdulillah belum. Ya Allah. Dulu banyak sekali fan-nya kok. Kenapa? Kamu pilih yang bagaimana sih? Saya nggak pilih-pilih. Pilih-pilih kamu yang pilih mungkin ya. Hah? Enggak, saya nggak milih. Oh, dia yang milih Dia mungkin. yang milih. Yang mau nikah siapa ya ini? Tahun ini kira-kira siapa? Banyak ya yang belum nikah ya, para jomblo-jomblo, mbak-mbak. Ini banyak anggota Jamiah Doa Nur yang masih belum punya pacar, ini jujur. Siap mau menikah. Siap mau menikah silahkan hubungi kontak di bawah ini. Kontak baru ini. Ini bercanda, tapi ini serius juga. Udah, apa lagi Mas? Ya, saya rasa sih cukup Mas. Oh, terima kasih ya untuk waktu Mas Sopirin kemari ini. Semoga jagongan-jagongan ini jagongan sing manfaat, jagongan yang bisa memberikan motivasi kepada kita khususnya dan umumnya kepada teman-teman untuk bisa
bisa selalu bersyiar sholawat dan bisa diberitahukan kepada teman-teman karena video yang kemarin baru sedikit ya. Tolong bantu like dan share, subscribe channel Adufuf Anur. nanti kalau sudah banyak yang nge-like dan apa tadi? Subscribe. Oh, subscribe atau scrap. Kalau kata Sugi apa? Screenshot. Nah, itu yang lebih banyak dan banyak itu nanti kita semangat untuk berkarya lagi. Itu. Begitu tolong dukungannya Mas Rosi vokalnya, Mas Khotib juga vokal dari Gula, ada Mas Farid dan lain-lain. Semoga generasi kedepannya ada yang berbakat dalam melantunkan sholawat. Dan insya Allah ada cewek enggak Mas? Sholawat nantinya. Nantinya ada. Oh, kok sudah dikasih tahu, surprise kok. Udah kasih tahu. Ya gimana lagi Mas? Oh, begitu. Rencana insya Allah ada rekaman cewek. Habis lebaran. Nggak tahu kapan. Rencana. Kita bisa merencanakan. Allah yang menentukan. Seperti jodoh, ya. Kenapa jodoh saya? Udah begitu saja, Mas Sopirin silahkan dikasih pesan lagi kalau ada tambahan. Ya, buat junior tambah semangat, sregep nek wayah latihan yo kompak lah mangkat. Ojo nduk sing nganu mangkat iku wae, kompak kok mbiyen bareng-bareng latihan sholawatan. Yo wis ngono lah pesanku. Ya, jangan lupa like, share, subscribe channel Jamiah Aduf Anur. Di bawah ini ada